Kami CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada jam 5 petang di YouTube gereja. Ibadah wajan khusus muda-mudi break pada bulan November dan Desember ini. Info lanjut akan diberikan kemudian. Mari join bersama Christmas Celebration CST pada 4 Desember ini pada jam 10 pagi. Sebarang pertanyaan atau ada jemaat yang rindu terlibat memberi kesaksian sponsor hadiah boleh berhubung dengan Ana dan Ofranis. Pada 11 Desember ini juga akan ada sambutan Christmas orang asli di Kampung Pertak, Kuala Kubu. Sesiapa yang rindu join boleh berhubung dengan Bro Richie. Mari juga bersama mengikuti dua puasa bersama setiap Jumat. Bethesda Ministry akan dibuat pada bulan Desember ini. Jemaat yang rindu terlibat dan berbagi boleh berhubung dengan Pastor Chu. Pemuridan CST Connect dan Marriage Enrichment break sepanjang November dan Desember. Sebarang info akan diberikan kemudian. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Salam kanan kiri, katakan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun dalam hidupmu. Biar kekuatan, keperkasaan Tuhan melingkupi setiap saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Mari anak sekolah minggu maju ke depan, kita akan memberkati mereka. Ya, puji Tuhan, hari ini kita ada anak satu sekolah minggu yang juga cute. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan, ya. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu bagi mereka. Diberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mereka bertumbuh dalam iman, dalam roh, dan takut akan Tuhan. Menjadi anak yang mencintai Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan. Dan saat mereka mendengar firman Tuhan, biarlah benih itu bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, boleh dibawa, bring.
Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya berdoa setiap saudara mengalami Tuhan, amin. Siapa yang diberkati dalam pujian penyembahan kita? Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan kita, amin. Saya minta saudara cari dulu kawan, satu-satu orang. Ucapkan ini, pandangi dia dengan mata, katakan dengan iman, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Sekalipun kadang-kadang kita sering mengecewakan dia. Amin, saudara. Kalau itu belum masuk di hatimu, minta Roh Kudus terjemahkan sampai ke relung hatiku, Tuhan. Jalan-jalan hidup kita kadang-kadang mungkin di antara engkau pernah mengalami kecewa, ya. Bukan mungkin lah ya, pasti. Hidup ini saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya kecewa, betul? Ya, kita pernah mengalami yang namanya dilukai, bahkan melukai. Itulah kehidupan, saudara. Namun persoalannya adalah apa respon yang bisa kita lakukan ketika kita di posisi itu. Dan saya berdoa, mari responi dengan benar. Sebab setiap respon kita itu akan membawa impact yang sangat besar kepada hidup kita kelak. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar secara khusus dalam bulan ini Tuhan letakkan di hati saya, yaitu satu tema. Dan saya berdoa mari hidupi tema ini, yaitu hidup dalam perkenanan Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam perkenanan Tuhan? Mari buka Alkitab 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, kita baca sama-sama ya, 2-3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Wow, saya suka sekali saya firman ini. Waktu saya mendapatkan ini dan saya merenungkan, ini satu profetik. Saya harap iman saudara boleh tangkap ya. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Mungkin kau berada di dalam sebuah kondisi lembah, ya. Mungkin saudara menghadapi sebuah kondisi padang gurun. Apa itu maksudnya, Pastor? Kondisi lembah adalah kondisi di mana mungkin Tuhan bawa saudara berada dalam sebuah pembahawahan atau di bawah. Di dalam kondisi penundukan, Anda sedang ditundukkan Tuhan. Dalam sebuah kondisi pendidikan, Anda sedang dididik Tuhan. Dalam kondisi pemprosesan, yaitu sedang diproses Tuhan. Ya, tetapi saya mau berdoa agar setiap jemaat Tuhan, khususnya Anda jemaat CST, mari belajar untuk pegang ayat ini apapun kondisi saudara. Ayo ulangi, khususnya perkataan kalimat yang berwarna biru. Kuat-kuat, pakai tangan macam ini ya. 2, 3. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Amin, saudara. Kenapa kita perlu orang percaya, anak Tuhan, kita perlu sebuah perkenanan? Karena di mana kita menghadapi sesuatu yang stuck, yang memblok, yang menghambat, disitulah kita perlu perkenanan Tuhan. Kita perlu perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa itu perkenanan? Ya, mungkin beberapa saudara kurang memahami apa itu maksudnya perkenanan. Perkenanan Tuhan itu adalah apa, saudara? Next. Yaitu sebuah campur tangan ilahi. Perhatikan. Maaf ya, terlalu kecil. Sebuah campur tangan ilahi yang mengubah banyak hal dalam hidup kita. Itulah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu seperti kalau Allah berkenan kepada kita, Allah berkenan kepada saudara. Itu artinya next, yaitu Allah suka, Allah senang, Allah bersetuju dengan saudara. Wow, katakan amin. Coba pandang kanan kiri jiranmu.
Kamu mau tak mengalami yang namanya disukai oleh Tuhan? Kok tengok ke saya, tengok Ziran. Ya, Anda disuka Tuhan. Tuhan itu senang dengan saudara. Allah itu bersetuju. Wow, ini bukan perkara yang mudah, saudara. Ada amin? Saudara boleh tangkapkah? Ada yang mengantuk pagi ini? Siapa yang mau disukai Tuhan? Bukan hanya kita suka Tuhan ya. Manusia suka Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan suka kita, itu luar biasa. Satu kali hari itu di mana bangsa Israel mendapat keputusan akan dibantai, dihabisi. Seluruh bangsa Israel dalam satu masa Nebukadnezar, ya. Tapi ada satu masa juga di mana hari itu bangsa Israel juga mau dihabisi dalam sebuah zaman di mana seorang wanita bernama Esther menjadi ratu. Semua orang berada dalam sebuah masa momen-momen ketakutan, depresi, tekanan, no hope, ya, hopeless, nggak ada harapan. Tetapi hari itu karena seorang yang memiliki sebuah komitmen, Esther berdiri dan berkata, mulai hari ini 3 hari 3 malam kita seluruh bangsa sampai ternak pun doa puasa. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan. Dan Esther berkata, aku akan datang menghadap raja. Kalau hari itu aku mati, biarlah aku mati. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu mereka sudah bersekutu doa puasa dan Esther memberanikan diri menghadap raja dengan sebuah keberanian yang tidak bisa berpikir, tidak bisa mengharapkan apapun. Kenapa? Dia berkata, kalau mati memang harus mati, ya matilah. Sampai seperti itu imannya. Dan ketika dia datang, ternyata apa yang terjadi? Tongkat perkenanan raja terulur kepada Esther. Sekali lagi, di dalam ruangan ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Beberapa saudara mungkin tak ada masalah, ya, it's fine, tak ada masalah, puji Tuhan. Tapi saudara dengar ya, beberapa saudara engkau yang mengalami masalah dan engkau sedang menghadapi sebuah masalah. Engkau yang bahkan sedang menanti-nantikan Tuhan. Engkau yang sedang minta petunjuk dari Tuhan. Engkau yang betul-betul desperate dengan Tuhan. Saya mau berkata, mari pegang janji ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Kurang semangat amin saudara. Ada amin. Amin saudara. Suara saya agak serak hari ini. Jadi saudara jangan ikut serak ya. Haleluya. Perkenanan Tuhan, kita perlu perkenanan Tuhan hari-hari ini. Bahkan saya mau berkata, sebelum kita tutup tahun ini, sebelum kita akan memasuki sebuah tahun ke depan, saudara, saya jujur berkata, bagaimana saudara harus sepakat, yaitu apa? Jangan hidup cincai lagi. Kita perlu perkenanan Tuhan. Perkenanan yaitu sebuah campur tangan ilahi yang mengubah banyak hal dalam hidup saudara. Dari yang mungkin awalnya tidak mungkin bagi orang, tetapi itu mungkin bagi saudara. Ya, boleh next ya. Dari yang susah bagi orang lain, tetapi senang bagi saudara. Kita baca lagi. Dari yang tertutup bagi orang lain, tapi terbuka untuk kita. Next. Dari yang tidak boleh bagi orang lain, tapi jadi boleh untuk kita.
Ada amin. Saudara, rindu itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, rindu itu terjadi dalam hidup kita. Coba tanya kanan kiri, engkau rindu itu terjadi dalam hidupmu? Ya. Mungkin dari yang keturunanmu sepertinya tidak mungkin, tetapi mulai hari ini itu mungkin bagi engkau. Dari yang sepertinya dari garis keturunanmu, wah itu susah, tetapi dari keturunanmu, dari engkau, dari generasimu, itu menjadi senang. Itulah perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perkenanan Tuhan? Sangat penting untuk kita tangkap. Ada 3 perkara saya mau share buat kita. Bagaimana kita bisa mengalami perkenanan Tuhan. Yang pertama, mari hidup melekat dengan Tuhan. Katakan melekat dengan Tuhan. Salam kanan kiri, hidup melekat. Next, hidup melekat dengan Tuhan. Ya, 3 perkara. 3 perkara, jangan lupa, katakan jangan lupa. Jangan lupa bahwa masuk tahun 2023. Ya, hidup melekat dengan Tuhan. Ada amin? Bukan melekat dengan duit, bukan melekat dengan bosmu, bukan melekat dengan siapa lagi. Ya memang perlu melekat kalau suami istri ya, memang itu wajib. Jangan nanti ada salah mula kan, terjemahkan saya punya khotbah. Oh ini pastor ini ajarkan saya tak boleh melekat sekarang, sorry ya. Cool. Bukan. Tapi maksudnya di dalam hatimu engkau harus memang hanya Tuhan dan Tuhan saja. Amen. Ya. Yang kedua, hidup benar. Katakan hidup benar. Hidup benar. Para kaum lelaki kuat-kuat katakan hidup benar. Hidup benar. Kaum wanita, mana kaum wanita? Hidup benar. Feminin sekali suaranya. Ya. Yang ketiga, hidup kudus. Katakan hidup kudus. Jangan kudus. Ada amin? Ya, jangan diubah ini ya huruf vokalnya. Kalau udah berubah beberapa saja huruf vokal itu sudah artinya berubah. Mari hidup kudus, saudara. Hidup kudus. Kita akan perhatikan satu-satu. Yang pertama. Wah, ini salah ini. Tolong ubah dulu. Nomor 3 jadi nomor 1. Ya, saudara melekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur ini saya percaya ya, Mazmur 91 itu Mazmur yang sangat famous, betul? Apalagi sejak pandemik. Saudara masih ingat ayat 14 berkata apa? Mari kita baca. Kalau tak nampak terlalu jelas, saudara boleh buka Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata, jom. Tadi. Kalau lari-lari ya. Oke, 2, 3. Sungguh, buka Alkitab saudara. Ya, tengok. Boleh nampak, ini tak terlalu jelas ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. Saudara, ini adalah ayat yang saya berdoa pegang terus. Bahkan hari-hari ini ya, wah itu hot news betul. Yang namanya COVID sudah bermutasi berkali-kali. Ini memang gak akan habis-habis ini ya, memang macam itulah. Karena Yesus sudah mau datang. Katakan jiranmu, Yesus mau datang, Mbak. Kau tahu gak? Kau sadar? Yesus mau datang, saudara. Dunia memang akan menuju kebinasaan. Makanya berkali-kali Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia. Ada amin? Siapa yang masih mencintai dunia? Ya, siapa di sini yang kalau doa ini ya, aduh nggak tahan lah lama sangat. Tapi kalau saudara yang namanya pergi jalan lah, pergi shopping lah, kuatnya luar biasa, betul kak? Gak ada di sini, di sana saja. Kita ini kedagingan harus dikikis saudara, betul? Betul saudara? Semua kita, saya juga sama. Kita harus kikis kedagingan kita. Hari-hari ini mari punya hati tuh melekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan sungguh hatinya melekat. Dikatakan melekat itu macam apa saudara? Saudara tahu glue ya? Ya. Kalau saudara mau menempelkan sesuatu, saudara perlu perekat. Dan kalau sudah melekat betul-betul, mau dikoyakkan dicabut, pasti tak cantik lagi. Ya.
Saudara mau melekat dengan Tuhan gak? Hari-hari ini melekat itu bukan hanya sekedar saudara hanya rajin ibadah. Itu belum menyatakan melekat, saudara. Tapi melekat bagaimana hubunganmu, hatimu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. 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 Contoh saudara, kalau saudara pegang tanganmu, buat macam ini ya. Stikkan semua tanganmu. Usahakan kamu buka. Pretend lah saudara, nggak bisa dibuka ya kan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Boleh? Boleh saudara? Boleh? Amin. Ya. Dan saya mau berkata itu tidak bisa terjadi dalam 1-2 malam. Itu tidak bisa terjadi 1-2 minggu. Tapi itu terjadi sepanjang hidup kita. Yang muda-mudi katakan amin. Boleh saudara? Macam mana sih bapakku boleh dengar suara Tuhan? Kenapa aku dengar suara kucing saja? Ya kan? Kenapa? Karena perlu proses. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Anda yang bahkan mungkin baru pertama menjadi Kristen, pertama mengenal Tuhan, pertama terima Yesus. Saya mau berkata bahwa perjalanan iman itu perlu proses. Jangan mudah boring, jangan mudah bosan. Jangan mudah tertipu dan digeser oleh godaan dunia. Sebab apa? Karena sekali lagi dunia ini dikuasai iblis. Kalau engkau mau masih mencintai semua yang ada di dunia, saya jujur mau berkata, itu penghalang buat kita. Karena Alkitab jelas berkata, barang siapa mengasihi dunia, dia tidak mengasihi aku. Kita tidak bisa menyembah 2 Tuhan, saudara. Tapi harus hanya ada 1 Tuhan di hatimu. Ada amin. Siapa Tuhan di hatimu hari ini? Betul kan? Betul. Kalau tak ada duit, ya kan? Senang, manusia ini dites itu selalu dari apa? Original kita akan keluar di saat kita berada dalam titik terendah kita. Percayalah. Contoh, nggak ada duit, betul? Kedua, putus asa. 3, patah hati, ditolak cinta. Oh, itu percayalah, original kita akan keluar tuh. Kemudian apalagi ya, di PHK bos, diberhentikan kerja bos. Apalagi, pokoknya titik terendah kita akan muncul. Siapakah kita sebetulnya? Dan disitulah waktu the true you, ya, kebenaran saudara keluar. Itu akan nampak apakah engkau melekat dengan Tuhan. Saudara, tema kita tahun ini apa saudara? Masih ingat? Tema tahun ini, jangan dibuka dulu. Tema 2000, dia sudah dibuka. Ya. Tema kita tahun ini apa saudara? Simple. Tinggal dalam Kristus. Sudah kita hidupi. Kita sudah mau melewati yang namanya tahun ini. Sudah mau habis tahun ini. Tinggal berapa bulan lagi saudara. Semua pada sibuk, berapa pelayan sibuk untuk urusan Christmas. Tapi persoalannya, apakah setiap kita menghidupi? Makanya, pastor, makin temanya tahun 2022, tinggal dalam Kristus. Makin banyak saya masalah tahun ini. Kenapa pastor ya? Ya, sengaja kah pastor? Tanya dulu sama jiran kanan kiri. Sengaja nggak? Kebetulan nggak? Ya. Siapa yang tahun ini saudara banyak masalah, banyak mengalami tekanan, banyak mengalami proses? Gak usah angkat tangan, senyum-senyum semualah. Ya, semua sama, ya sama. Itu berarti apa? Itu sebetulnya Anda suka tidak suka, kita itu dibawa masuk untuk apa? Mau nggak tinggal denganku saja, Nana. Mau tak tinggal dengan aku saja. Di saat kita berada di titik rendah, Tuhan mau kita betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Kejadian 15 ayat 4-5 berkata, ayo wanita baca dulu, kemudian lelaki baca. Oke, 2, 3. Tinggallah dan aku di dalam kamu, sama seperti hati tidak dapat keluar dari dirinya sendiri.
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak, wanita pria, jikalau dan aku, ia, yes. Saudara, posisi yang penting adalah pastikan di mana posisi kita. Kita mau berbuah, kita mau bertumbuh, kita mau yang namanya hidup kita menghasilkan buah, kita harus pastikan posisi kita itu di dalam Kristus, bukan dalam rumah. Dalam Kristus, katakan amin. Ya, dalam Kristus, bukan di luar. Kalau kita di dalam Kristus, maka apa yang terjadi? Kita akan bisa dikatakan kita berbuah banyak. Kita boleh berbuah banyak. Dalam pekerjaanmu, engkau akan berbuah banyak. Amin. Ya, engkau yang awalnya hanya tahu 1, dibawa Tuhan tahu 2, 3, 4 bahkan lebih. Apalagi dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun. Ketika kuncinya apa? Posisi kita benar. Tinggal dalam Kristus. Boleh saudara? Boleh saudara? Banyak respon saudara ya. Seorang yang di dalam Alkitab, saya percaya yang tidak ada yang tak kenal orang Kristen, seorang yang bernama Daud. Dia adalah contoh pribadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud dalam Alkitab, bahasa Inggris berkata the man after God's own heart. Dia berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Kita akan selidiki 1 Samuel 13. Kita baca ayat 13. Mari semua kaum bapak baca dulu. Kaum lelaki lah, kaum Adam. Bapak kah akan jadi bapak? Semua baca. 2, 3. Tunggu. Masa kaum Adam no power macam ini? Ayo, saya mau kita semua coba perhatikan kaum Adam. Coba berdiri dulu. Kalau baca berdiri, baca macam prajurit Tuhan, ya. Oke, 1, 2, 3. Semua kamu, punya 1, 2, 3. Ya, wes one thing luar biasa. Wes, tepuk tangan dulu untuk kaum Adam di SDG. Ya. Oke, pastikan tak ada kaum Adam yang duduk ya. Haleluya. Oke, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti kata-kataku, ya, mengatakannya kepadamu, ya. sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanku atas Israel untuk selama-lamanya. Ya, ini kurang mantap ini. Harusnya kan gini bacanya. Perbuatanmu itu apa? Bodoh. Kurang kuat lah, kurang semangat, selalu lembut bodoh. Iya, terlalu dipermanis. Ya. Saudara, hari itu Allah kecewa dengan Saul, saudara. Pertama kali Allah sudah berkata bahwa bangsa Israel, bangsa biji mata Tuhan, bangsa yang langsung dipimpin oleh Allah. Tetapi bangsa Israel berkata, aku mau raja, kami mau raja seperti bangsa yang lain. Dan hari itu Tuhan melihat seorang yang sangat spesial di antara bangsa Israel. Gagah tinggi perawakannya. Siapa namanya? Saul. Nomor 1 dulu, Saul. Ya, Daud ini kemerah-merahan. Ya kan, Alkitab berkata tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata bangsa Israel. Ya, siapa di sini belum baca Alkitab? Ayo baca Alkitab. Yesus sudah mau datang kok nggak baca Alkitab. Tangkap dulu kanan kiri. Jangan tak baca Alkitab ya. Kita orang Kristen ini haleluya. Mau ke sorga. Oh wow. Mau baca Alkitab. Kayaknya sibuk lah pastor. Aduh. Dalam hati saya ini ya. Itulah makanya ya. Puji Tuhan lah, Tuhan itu Tuhan, amin.
Saudara, kita berkata bahwa Saul itu tinggi perawakannya, lebih tinggi dari rata-rata bangsa Israel. Makanya waktu hari itu dia bersembunyi, dia tak boleh sembunyi. Nah, saudara perhatikan, tapi dalam perjalanannya, waktu Saul diangkat oleh Tuhan, Saul tidak sadar. Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Dia mengakhiri sebuah pertandingan. Ini sebuah warning juga untuk kita, saudara. Perhatikan. Setiap orang Kristen banyak yang dipanggil, betul? Tapi Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih, tak? Alkitab cakap apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, sedikit terangkat. Waduh, ngeri kan, saudara. Coba tengok kanan kiri, pastikan kau terangkat ya. Bukan diangkat dadi ya, tapi terangkat ke surga ya. Saudara, ada amin? Saudara, betul ini serius. Itu Alkitab mencatat. Kalau saya bahkan merenung, ya, manusiawi saya pun sering juga takut loh, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata jalannya itu sempit. Betul? Jalannya lebar tak? Ada lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, ya. Mana kau pilih? Lebar dan yang lebar itu apa? Yang lebar maut, jiwamu mati. Tapi yang sempit, ya, hidup berglori. Saudara, sempit loh ternyata. Makanya jangan jadi orang Kristen yang ya, Mr. M itu harus dibuang betul-betul. Serius, saudara. Serius. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Kalau malas kadang-kadang perlu pukul diri kita sendiri. Jangan pukul orang lain, pukul diri sendiri. Boleh? Boleh? Ya. Saya kok nggak baca Alkitab. Anak Tuhan Yesus nggak baca Alkitab. Pemalas, gitu ya. Berdiri baca Alkitab. Nah, macam itu. Ada amin? Saya kok malas berdoa. Anak Tuhan mau ke sorga kok malas berdoa. Nah, macam itu. Ada amin? Boleh? Siapa di sini paling rajin TikTokan tapi malas baca Alkitab? Malas berdoa? Katakan kanan kiri, hari ini harus be. Yeah. Apa itu? Bertobat. Haleluya. 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 Katakan kanan kiri, karena aku mengasihimu, Bah. Makanya engkau harus ditegur. Amin. Karena hanya orang yang dikasih Tuhan lah yang dihajar dan ditegurnya. Saudara, Alkitab jelas berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, dikatakan. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saul, dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Sampai ayat 14 berkata, ayo semua wanita berkata, 2, 3, baca. Tetapi sekarang Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Saudara, betapa Tuhan hari itu sudah dipilih belum? Si Daud sudah dipilih belum? Si Daud sudah dipilih belum? Belum. Tetapi kenapa hari itu Tuhan sudah berkata kepada Samuel nabinya untuk dikatakan kepada Saul bahwa Tuhan sudah dikatakan memilih. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya.
Daud belum diangkat, tapi Tuhan sudah berkenan. Saya berdoa saudara boleh tangkap dulu. Saya tidak tahu bagaimana jalan hidup saudara sampai bahkan kita berjumpa hari ini di CST. Tapi saya sangat yakin ada beberapa saudara yang Tuhan berkenan dengan hidupmu. Gak perlu engkau tengok 10 tahun ini ke depan, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sebab apa saudara? Pegang ini, pegang ini. Next. Karena kuncinya di sini. 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Kuat-kuat Tuhan katakan, Tuhan melihat apa? Saudara, saya mau berkata, seringkali kita akan mengalami ujian hati dalam perjalanan hidup ini. Seringkali, sering. Karena apa? Karena Tuhan selalu berurusan dengan hati. Orang yang disebut Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, itu adalah diukur bukan karena dia baik, bukan karena dia banyak pendidikan, bukan karena dia famous, tetapi Tuhan mengukur dari hati manusia. Amin saudara. Ada beberapa orang yang bahkan dipanggil Tuhan dalam jalan hidupnya, bahkan ketika dia itu dari background yang sangat teruk. Saya punya seorang kawan di sekolah Alkitab saya. Waktu saya berdialog, berdiskusi, berkenalan, saya menemukan kisah hidupnya itu mengerikan, saudara. Waktu kecil dia ditolak oleh orang tuanya. Ya, singkat cerita karena dia bahasanya bapak ibunya itu case lah, ada case tidak menikah dari pernikahan yang benar, sehingga ketika dia dilahirkan dia ditolak. Dalam penolakannya tanpa dia sadari dia bertumbuh menjadi anak yang begitu sangat dingin. Dia menjadi orang yang keras, dia menjadi orang yang sangat kecewa, dia menjadi orang yang luka, dia menjadi orang yang pribadi yang dia tidak sadari kepahitannya itu berakar sampai akar-akar yang begitu banyak, akar yang kuat. Singkat cerita dia bertumbuh ditambah dengan pergaulan yang begitu sangat kacau. Dia singkat cerita dia mabuk, dia minum, dia membunuh, gangster lah saudara. Sampai satu kali saudara dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan di situ dia dipulihkan. Pemulihannya bukan sekejap juga. Pemulihannya memakan cukup lama waktu sampai dibawa Tuhan untuk dipakai menjadi hambanya. Apa yang saya mau share yaitu, pernahkah orang ini berpikir yang dia ke depan akan jadi hamba Tuhan? Tidak bisa dan tidak pernah. Pernahkah di antara saudara bahkan hari ini Anda yang duduk di gedung ini, pernahkah hari ini 10 atau 20, 30 tahun yang lalu, pernahkah dulu engkau berpikir, dan pernahkah engkau bukan hanya berpikir, engkau teringin bahkan engkau bisa menjadi anak Tuhan hari ini? Mungkin tidak ada. Tapi ingat saudara, seperti itulah Daud sampai dia berkata apa? Dari sejak kandungan ibuku, engkau mengenal aku. Ada amin? Ada amin? Siapa di antara saudara yang seringkali tidak confident sampai hari ini bahwa Tuhan mengasihi engkau? Dengar hari ini, Tuhan betul-betul mengasihi engkau. Amin. Amin saudara. Salam kanan kiri. Ayo tatap matanya. Yesus betul-betul mengasihimu. Yesus sungguh-sungguh mencintaimu. Yesus sungguh-sungguh punya planning, bahkan panggilan dalam hidupmu. Seringkali kita meragukan kasih Tuhan. Seringkali kita meragukan kesetiaan Tuhan.
Tapi saya mau berkata, tanpa kita sadari, bahkan kita nggak pernah bermimpi pun, tidak ada planning pun, ribuan tahun, Tuhan sudah memplanning hidup kita. Amin. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Di sini dikatakan bahwa waktu Allah menegur si Saul, Allah sendiri sudah berkata kepada Saul. Samuel sendiri pun tidak tahu. Tapi coba naik lagi ayat tadi. 1 Samuel 13 ayat 13 hingga 14. Dikatakan bahwa Tuhan telah memilih. Saudara, ini ditulis di pasal 13. Sedangkan di pasal 16 baru Allah berbicara kepada Samuel, pergi dan urapilah kandidat raja yang aku berkenan. Tuhan punya rencana. Kalau engkau adalah orang yang melekat di hati Tuhan, saya mau berkata ya, macam mana pastor approve-nya? Bagaimana memberikan sebuah pembuktian? Pembuktiannya itu waktu. Percayalah, orang yang melekat di hati Tuhan gak akan lari kemana. Tuhan akan mengincar hidupmu. Bahkan ketika engkau pergi ke lubang gua apapun, Tuhan akan mengejar hidupmu. Amin. Gak banyak yang boleh tangkap ya. Haleluya. Saudara boleh tangkap ini? Saudara mau punya hati yang melekat dengan Tuhan? Haleluya. Waktu Daud mengalami itu, satu kali Daud menulis dalam Mazmur 37 berkata, ayo buka, kita baca 2-3. Dahulu aku muda. Ayo baca 2-3. Boleh klik ya. Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, orang yang melekat di hati Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun. Daud memberikan satu kesaksian. Dengan mulutnya dia berkata, dahulu aku muda. Saudara, waktu Tuhan mengurapi Daud itu kemerah-merahan ya. Anda baca di rumah sendiri. Itu Daud bahkan hari itu masa pelantikan, masa dia diurapi, Daud sengaja bapaknya suruh menjaga domba. Hari itu waktu Samuel datang ke dalam rumah Daud, itu yang namanya acara prosesi yang sangat penting bagi orang Israel. Nabi datang, wah itu saudara persiapannya luar biasa. Itu lebih dari konek ya. Lebih dari kelompok sel di rumah. Itu persiapannya wow. Karena mereka sangat respect Nabi. Tapi kenapa hari itu ternyata si Daud sengaja jaga kambing domba bapaknya yang hanya Alkitab berkatanya 2-3 saja. Kenapa tidak disuruh orang jaga? Dipanggillah si Daud. Makanya kenapa waktu Allah melihat dari semua anak Isai, Allah berkata, gak ada yang aku berkenan. Gak ada semua di sini. Dan Samuel sempat agak juga bingung. Mana anakmu semua Isai? Semua ini tinggal satu. Coba bayangin saudara. Gak nampak pun dikejar. Saudara perhatikan ya. Saya percaya gak semua dalam ruangan ini saudara boleh tangkap. Orang kalau hatinya melekat dengan Tuhan, saya percayalah, engkau itu punya yang namanya signal khusus yang manusia nggak akan bisa lihat, saudara. Manusia nggak nampak keilahian di dalam hidupmu itu nggak ngerti. Tapi perlu orang-orang khusus yang punya ketajaman roh yang akan bisa memahami ini. Ada amin. Ada amin. Makanya jagalah hatimu. Amsal mendengungkan, jaga hatimu
dari segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya dari situ terpancar kehidupan, tapi dari situlah hati yang melekat dengan Tuhan akan bisa menggetarkan hati Tuhan. Engkau sedih, Tuhanmu ikut sedih. Percayalah saudara. Amin. Ada amin. Ada amin. Kasih high five kanan kiri, katakan engkau harus melekat dengan Tuhan. Ada amin. Orang yang melekat dengan Tuhan itu tidak perlu lagi berbicara mengenai kedisiplinan rohani. No. Sebab apa? Organ sel-sel tubuhmu, rohmu itu memang menyatu dengan Tuhan. Engkau punya perasaan Tuhan, engkau punya hati Tuhan. Engkau boleh rasa Tuhan sedih, engkau boleh rasa. Makanya kadang-kadang hidup orang yang melekat dengan Tuhan mungkin susah dipahami beberapa orang. Haleluya. Tapi saya berdoa jemaat CST, kita akan melekat dengan Tuhan. Amin. Contoh kedua yaitu seorang yang bernama Henok. Siapa yang sudah baca kitab Perjanjian Lama, Anda masuk Kejadian, Anda akan baca sebuah kisah. Seorang manusia pertama kali terangkat hidup-hidup, tidak melewati kematian. Saya mau try dulu. Kok sudah mana autor ya? Saudara, siapa yang di dalam Alkitab yang Anda tahu siapakah orang yang tidak melewati kematian? Ayo coba tebak. 1. Elijah. Yes. 2. Henok. 1 lagi. Pandai. Siapa jawab tadi? Siapa jawab? Tuhan Yesus. Semua pandai semua. Saudara, ya Tuhan Yesus kan Tuhan. Tapi hari itu dia dalam wujud manusia. Saudara, saya mau berkata, Henok ini spesial. Kenapa spesial? Ditulis hanya sangat singkat, tetapi hidupnya itu loh langsung diangkat Tuhan. Wow. Ditulis di ayat 22. Dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Itu saja, simple. Diulangi lagi ayat 24. Hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, katakan wow. Wow. Coba tengok jiranmu. Wow. Cakap buat jiranmu, kalau engkau hidup bergaul dengan Allah, ya kan? Kemudian engkau tidak ada lagi, sebab engkau sudah diangkat oleh Allah. Boleh imagine nggak saudara? Perlu merenung nggak? Ya? Kalau itu digantikan nama kita ya, dot gitu kan, ayat 22. Ya, kau gantikan namamu, dot dan Henok dan dot hidup bergaul dengan Allah. Ayat 24 kemudian dilanjutkan, dan dot hidup bergaul dengan Allah. Lalu nggak ada lagi, sebab dot diangkat oleh Allah. Ada amin? Saudara, kalau membaca Alkitab, coba renungkan. Kalau itu kita, wow. Amin. Luar biasa ya. Ini perjanjian lama saudara. Perjanjian lama adalah sebuah kehidupan zaman di mana hukum itu Taurat kuatnya luar biasa. Itu yang namanya diangkat oleh Allah. Itu luar biasa saudara. Bagaimanakah quality bergaul dengan Allah sampai seperti itu ya? Siapa di sini yang bergaul dengan Allah? Oh, saya bergaul dengan Allah, Pastor. Saya juga, saudara. Tapi itu ada ukuran quality loh, saudara. Kedalaman seperti apakah mereka ini hidup-hidup diangkat oleh Allah. Wah, ini orang luar biasa. Kudus, super kudus, superior kudus. Ya kan? Kita bisa tak seperti itu? Kita bisa?
Saudara, jawablah dong macam pesimis. Waduh, jauh pastor, jauh. Bisa nggak pastor bersyukur hari itu nggak ada TikTok lah. Itulah pastor. Makanya mereka semuanya begitu bergaul dengan Allah, betul nggak? Ya mungkin salah satu alasan bisa juga ya. Hari itu teknologi nggak sehebat hari ini, betul? Makanya nggak sibuk mereka cek-cek yang namanya media sosial, betul nggak? Itu hari-hari hidupnya hanya Allah saja. Apanya nggak langsung zup dijemput sama Allah. Tapi mari hari-hari ini kita juga harus melekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita rindu dapat perkenanan Tuhan, kita harus hidup benar, saudara. Salam kanan kiri, hidup benar. Hidup benar itu tidak ada pilihan. Kita harus belajar hidup benar. Dalam konteks firman Tuhan, orang benar dalam bahasa Ibrani dengan pakai kata sadik itu apa? Itu bukan berarti orang yang langsung tidak boleh berbuat salah. Orang yang langsung tidak pernah berdosa. Itu artinya adalah seseorang yang memiliki kebiasaan untuk melakukan hidup benar. Percayalah, ini perhatikan. Kebiasaannya itu melakukan kehidupan yang benar. Sekali lagi, bukan orang yang selalu benar, orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang apa? Baca dulu yang warna kuning 2-3. Tetapi orang yang berketetapan, memiliki dasar hidup dari kebenaran sejati, yaitu pribadi Allah. Melalui apa? Firman-Nya. Berketetapan. Godaan datang di hatimu, enggak bisa. Saya mau hidup benar. Amin. Amin. Tawaran di sekelilingmu hampir bahkan menyeret engkau, tetapi di hatimu engkau punya signal tersendiri. Enggak bisa. Saya tak mau keluar dari jalur Tuhan. Saya tidak mau keluar dari jalan Tuhan. Itu hidup benar. Bukan karena apa? Bukan karena kita mampu, no. Tapi engkau tahu kekuatan kita, firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Saudara, pembacaan Mazmur dibuka Mazmur 1 ayat 1. Karena apa? Ini kuncinya hidup sukses di dalam Tuhan. Yaitu apa? Saudara perhatikan. Ayat 1 baca, 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Tetapi apa? Kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunnya. Apa saja yang diperbuatnya Saudara mau seperti itu? Cirinya apa? Harus apa? Harus kesukaannya itu apa? Firman Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Hati-hati saudara, hari-hari ini iblis akan sebarkan ada banyak roh-roh membuat kita boring dengan firman. Percayalah, baca firman mengantuk luar biasa. Kalau saya cakap buat anak-anak saya tuh kali si Esther anak saya, dia berkata, "Ma, saya tuh suka kalau mau tidur baca firman." Awalnya saya happy, puji Tuhan. Tahu alasannya? Saya tanya, "Why? Kenapa?" Dan dia dengan jujur berkata, "Karena membuat saya cepat tidur." Saya mau marah. Sambil saya bilang, "Tuhan ampuni, salah motivasi anakku ini Tuhan." Saudara, hari-hari ini ayo cinta baca firman. Amin. 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 Kalau engkau baca firman sudah boring, engkau coba berdiri, kebaskan semua. Katakan, "Darah Yesus, iblis keluar." Pasti pengganggu saya. Kenapa? Terlalu banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Kalau sekali engkau mengerti, percayalah saudara, percayalah, hidupmu itu berubah.
Tapi seringkali iblis menutupi. Makanya sangatlah biasa. Salah satu teknik yang iblis pakai membuat kita ngantuk kalau baca firman. Tanya kanan kiri, pasti kau tahu seperti itu. Kalau kau baca firman pasti kau on fire, ya kan? Kenapa? Karena engkau tahu ada janji-janji Tuhan yang akan disediakan. Amin. Ya, so kita harus berubah, amin. Ya, kita tak perlu tunjuk kanan kiri. Itu sebuah pembelajaran untuk kita. Ya, next ciri hidup orang benar yaitu apa? Kesukaannya firman. Kesukaannya firman. Katakan, kesukaanku harus baca firman. Kesukaanku merenungkan firman siang dan malam. Ya, next. Itu harus jadi kesukaan kita. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh. Kalau Anda bayi rohani, maksudnya Anda yang masih Kristen pemula, bolehlah. Ya, itu harus masuk dijadikan apa? Sebuah disiplin. Makanya kita bukan hanya Kristen pemula, Kristen yang sudah bertahun-tahun, kalau kita nggak jaga disiplin kita akan bisa lemah, saudara. Percayalah, betul? Ditambah apa? Saya sudah baca pastor Kejadian Wahyu, aduh luar biasa. Udah baca, ya, sudah baca berkali-kali, sudah baca, nggak perlu lagi baca penak-penak lah. Jangan, saudara. Mari kita humble diri kita, rendahkan hati kita. Kita terus perlu firman. Amsal 4 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang semakin rembang tengah hari. Amin. Ya, mungkin nampaknya hidupmu biasa hari ini, tapi semakin apa? Dikatakan semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hidupmu semakin naik, keluargamu naik, keturunanmu, generasimu akan semakin naik. Kenapa? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Mazmur 5 ayat 12 berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang. Kuat-kuat baca. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Makanya saudara perhatikan, tidak akan pernah yang namanya rugi kalau orang mencintai firman. Serius, seringkali tanpa kita sadari karena kita tidak mencintai firman. Karena mungkin saudara terlalu banyak disuruh-suruh, sehingga engkau tidak bisa mengalami berkat yang ajaib dari firman. Dipagari, dijagai, bahkan seperti perisai. Yohanes 16 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah, saudara, yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Kita nggak akan mampu buat sendiri. Karena apa? Daging itu lemah. Saudara, dunia ini, bahkan iblis, yang tahu itu apa? Kelemahan kita, betul? Iblis itu tahu kelemahan kita. Tetapi ingat, iblis tidak maha tahu. Makanya kenapa kita anak Tuhan harus semakin tahu firman. Ya, jangan kita dibodohi dan dibully oleh iblis. Iblis tahu kelemahan kita, tahu. Makanya kenapa seringkali dia akan tawarkan sesuatu sesuai dengan kelemahan saudara. Titik kelemahan manusia itu ada 3 perkara, betul? Putar-putar ini saja. Nomor 1 yaitu apa? Keinginan apa? Keinginan mata. Siapa yang lemah di yang bagian mata? Ya, nggak tahan kalau tengok. Ya, kalau lelaki contohnya tengok perempuan cantik, nggak tahan. Itu aduh luar biasa, mau kenalan, mau apa lagi, bangun hubungan, macam-macam. Perempuan kelemahan keinginan mata apa? Shopping. Ya, siapa suka shopping? Apalagi Christmas nih, aduh. Perhatikanlah mall-mall di mana-mana kebanyakan perempuan. Apalagi yang kedua, keinginan daging, betul? Keinginan daging, salah satunya makanlah. Apalagi, apapun keinginan daging. Suka tidur, malas doa, keinginan daging nggak? Keinginan daging juga. Apalagi? Main TikTok, itu keinginan daging, yes. Ya, up to date ya. Apalagi? Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, yaitu apa? Kesombongan. Saudara akan ditawarkan ini, percayalah,
Kalau saudara diangkat Tuhan tinggi sedikit saja, itu yang namanya hembusan sombong pasti ada, betul? Engkau mulai tengok orang di bawah kamu, nggak level lah ini orang, ya kan? Apalagi saudara akan tidak disadari. Sebab apa saudara? Kesombongan itu tipis loh dihembusinya, gitu loh. Dia akan menghembusi saudara. Kadang-kadang kita pun nggak boleh merasa, saudara. Engkau merasa lebih pandai, lebih mampu. Apalagi kalau engkau tengok orang lain, engkau mulai pandang rendah orang lain. Nah itu sudah siap-siap. Berarti tanpa kita sadari, kita ada ditempelin. Ditempel, bukan dirasa, pemakaian bahasa. Kita ditempel dengan roh apa? Kesombongan. Hati-hati. Engkau ada duit lebih banyak, engkau tengok orang miskin, makanya jangan malas bekerja. Hati-hati. Roh engkau lebih pandai dari orang, lebih mampu. Hati-hati. 3 perkara ini, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita memang nggak mampu. Percayalah, pasti mudah kita jatuh. Oleh karena itu, mari kita belajar jadi hidup orang benar. Dikatakan dalam 1 Petrus, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Makanya saudara, ayo jaga hidup untuk kita hidup benar. Amin. Mari kita baca satu kata bijak ini berkata, 2-3, next. 2-3, kalau mau menyenangkan orang, jadilah baik. Kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah benar. Ada amin? Saudara mau itu? Orang berbuat baik senang, betul? Tapi orang berbuat benar itu tidak mudah. Yang ketiga, kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa dipungkiri, hiduplah kudus. Hidup kudus. Hidup kudus. Itu berarti apa? Hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi, karena tubuh kita adalah, mau kita hidup kudus saudara, pikiran kudus, hati kudus. Perjanjian baru ini ya punya standarnya lebih tinggi saudara. Perjanjian lama kalau dikatakan zina itu berarti sudah tidur, betul? Tetapi kalau perjanjian baru dikatakan engkau memandang lawan jantinamu dan mengingini, itu sudah berzina. Katakan kanan kiri, hati-hati. Jaga mata ya. Jaga pikiran, jaga hati. Sebab apa? Godaan iblis di mana-mana. Betul? Betul, suami istri jaga pernikahan. Ada amin? Ya, sebab apa? Kita menikah itu di bumi sekali seumur hidup. Nanti di sana nggak boleh menikah lagi. Makanya dinikmati. Ya, salam kanan kiri yang menikah. Yang menikah saja. Nikmati betul-betul pernikahannya. Ada amin? Nikmati betul-betul pernikahannya. Amin? Penatnya pernikahan ini pastor, dinikmati. Ada amin? Katakan dinikmati. Itulah sekolah kehidupan kita. Ada amin? Amin. Dan saya mau berkata bahwa ketika kita hidup kudus, itu merupakan standar yang Tuhan mau. Karena Alkitab berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini tidak bisa ditawar saudara. Standar yang Tuhan mau, kudus. Mari kita hidup dalam kekudusan. Ya, kudus dalam segala hidup kita. Bahkan termasuk bagaimana Anda kelola keuangan harus kudus. Bagaimana engkau mengabdikan hidupmu dengan Tuhan, itu harus kudus. Saya berdoa biar setiap kita mengalami perkenanan Tuhan hari-hari ini. Ya, apapun masalah yang saudara hadapi, percayalah selalu akan ada solusi. Kalau engkau belajar duduk dekat dengan Tuhan, punya hati yang melekat dengan Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu, kita masuk perjamuan kudus hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru.
Saya berdoa agar setiap saudara, sekali lagi jangan lakukan sebagai rutinitas, tetapi mari kita minta perkenanan Tuhan, agar perjanjian yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita senantiasa dibaharui. Dan saya juga berdoa agar kita minta agar semua kutuk-kutuk keturunan dalam hidup kita diputuskan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Biar hati kita juga dibaharui buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, saya akan bacakan firman ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang terkasih, sekali lagi, apapun pergumulanmu, Anda yang sudah lahir baru, Anda yang sudah dibaptis, mari ambil perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Mari singer angkat satu pujian, dan petugas mari ke depan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Amin. Yes, Lord. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang Siapa
di antara jemaat Tuhan Anda belum terima roti dan juga anggur? Ada? Sila angkat tangan. Mari semua yang melayani Tuhan sila ambil bagian masing-masing. Mari semua kita tundukkan kepala kita dan angkat roti di sebelah tangan kanan. Mari angkat tinggi. Firman Tuhan berkata, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebentar kami akan makan Tuhan, roti sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah berkorban atas hidup kami ya Bapa. Kami mau terima dengan iman. Dan mulai hari ini hidup kami milik Yesus. Dalam nama Yesus, mari makan sama-sama. Yes, saudara, mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, sebentar kami akan minum anggur sebagai lambang daripada darah-Mu Tuhan, yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami percaya Tuhan, biarlah darah Yesus membersihkan semua yang tidak benar dari hidup kami. Diputuskan bahkan semua ikatan-ikatan belenggu dosa, semua ikatan kutuk keturunan, semua ikatan yang tidak benar yang mungkin kami tidak sadari. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dengan iman darah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, aku terima kekuatan, aku terima kesembuhan. Mari ucapkan syukur. Aku terima kelepasan, aku terima pemulihan, aku terima mujizat, aku terima terobosan. Hiralaya shikara bakara bakarataya. Yes, yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Shalom kepada jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada jam 5 petang di YouTube gereja. Ibadah wajan khusus muda-mudi break pada bulan November dan Desember ini. Info lanjut akan diberikan kemudian. Mari join bersama Christmas Celebration CST pada 4 Desember ini pada jam 10 pagi. Sebarang pertanyaan atau ada jemaat yang rindu terlibat memberi kesaksian, sponsor hadiah, boleh berhubung dengan Ana dan Ofranis. Pada 11 Desember ini juga akan ada sambutan Christmas orang asli di Kampung Pertak, Kuala Kubu. Sesiapa yang rindu join boleh berhubung dengan Bro Richie. Mari juga bersama mengikuti 2 puasa bersama setiap Jumat. Bethesda Ministry akan dibuat pada bulan Desember ini. Jemaat yang rindu terlibat dan berbagi boleh berhubung dengan Pastor Chu. Pemuridan CST Connect dan Marriage Enrichment break sepanjang November dan Desember. Sebarang info akan diberikan kemudian. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram.
Demikian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.